genetic and clinical aspect of infertility assisted reproductive technology (NPGT). Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sultana sudah mengorganize acara ini dengan luar biasa, dan juga tak lupa kepada Prof. Chandra yang membuat acara ini terlaksana dan lancar. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan pembukaan dari Prof. Chandra selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Kepada Prof. Chandra, kami persilakan. Masih mute, Prof. Izin. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengeran ya mudah-mudahan. Mas, Prof. Ya, Mas sekalian, untuk pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul pada siang ini walaupun lewat Zoom. Barusan saya telepon Bunda Ru, saya bilang ada yang nggak yang ngumpul di kelas? Kalau ada yang ngumpul di kelas, walaupun sebagian saya mau ikut gabung, tapi katanya memang masing-masing lewat. Jadi saya di sini saja. Terus saya mau koreksi Dokter Mentari tadi. Dokter Mentari kan terima kasihnya ke Prof. Stana sama ke saya. Terima kasih kita yang utama adalah ke Prof. Budi Wireko tentu saja, ya. Karena saya dan orang dalam dalam tanda kutip gitu. Jadi terima kasih ke Prof. Budi Wireko yang sudah menyisikan waktunya begitu untuk memberikan kuliah tamu invited lecture pada siang hari ini. Dan saya, walaupun saya nggak ngerti topiknya, kalau buat saya serem banget itu genetic and clinical aspect of infertility assisted reproductive technology NPGT gitu ya. Jadi ini saya yakin ini adalah topik yang sangat penting untuk kita di program studi Magister Biomedis. Jadi tentu pertama-tama terima kasih Prof. Budi Wireko yang sudah meluangkan waktu. Saya tahu kesibukan beliau ini banyak begitu ya. Saya tahu dia selain di kebidanan FKUI, tapi beliau juga ketua senat akademik universitas ya, Prof ya. Saya beberapa kali menghubungi Prof. Budi untuk minta contekan begitu yang untuk saya berikan kepada senat akademik Universitas Yarsi, karena kan senat akademik UI sudah lebih established. Jadi terima kasih Prof. Budi Wireko atas kesediaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman tentu ini kesempatan yang bagus, kesempatan yang penting, bahkan juga boleh saya bilang kesempatan yang langka ya, karena Prof. Deweko tentu banyak kesibukan. Kesempatan yang langka kita bisa dapatkan ilmu dari beliau, dan Prof. Sultana sudah beberapa kali menyampaikan kepada saya untuk kita juga mengajak Prof. Deweko untuk share ilmu, karena Prof. Sultana juga menyampaikan bahwa apa yang dikuasai oleh Prof. Deweko akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kepada para teman-teman mahasiswa dan staf pengajar, mari kita ikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh Prof. Budi Wireko ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu kita berharap ini menjadi pengembangan ilmu gitu ya, pengembangan ilmu, baik pengembangan ilmu di kita secara spesifik maupun juga pengembangan ilmu untuk magister biomedis dan juga konsultan genetik ini, karena kita tahu bagaimanapun ini relatif pendekatan yang baru, dan bahkan Prof. Sultana juga baru rapat di Kementerian Kesehatan untuk yang aspek konsultan genetik, bagaimana status profesinya dan sebagainya. Jadi saya kira ini ilmu yang terus berkembang dari waktu ke waktu, dan karena Yarsi merupakan bagian dari salah satu universitas yang memulai kegiatan ini, bukan memulai, ikut dalam kegiatan ini, saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita selain belajar dari Prof. Budi juga mengembangkan ilmu ini secara lebih luas. Jadi 3 hal itu saja ingin saya sampaikan. Mari kita ikuti kuliah tamu Prof. Budi Wireko. Sekali lagi terima kasih Prof. Budi Wireko, terima kasih juga tentu Prof. Sultana yang sudah memfasilitasi. Semoga apa yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, yang lebih penting lagi juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra atas sambutannya. Terima kasih Prof. Budi atas kesediaannya meluangkan waktu yang sibuk sekali untuk memberi kuliah yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kami. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV Prof. Budi.
susah carinya, terlalu panjang mau CV beliau saya kira. Jadi Sepertinya ada kesulitan, saya nggak bisa share screen, jadi saya bacakan saja. Prof. Budi Wiweko adalah salah seorang guru besar, praktisi klinis, dan peneliti di bidang kedokteran reproduksi. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia. Pendidikan tinggi beliau meliputi S1 di UI tahun 96, spesialis Obgyn tahun 2005, Research Fellow dan dalam bidang Assisted Reproductive Technology di Jepang tahun 2006, spesialis 2 di Imunoendokrinologi Reproduktif di Universitas UI tahun 2009, S3 Ilmu Kedokteran dari Universitas Indonesia 2014, S2 Mars di UGM 2017, dan International Affiliate di Royal Australian and New Zealand College di Obgyn tahun 2022, dan Fellowship of Indian College Reproductive Medicine tahun 2024. Prof. Budi memiliki berbagai pengalaman jabatan fungsional dan organisasi nasional maupun internasional. Beliau juga merupakan pendiri dari beberapa inisiatif penting seperti Indonesia Innovative for Health dan Smart IVF. Penghargaan yang telah beliau terima antara lain Dokter Teladan Kabupaten Musirawas tahun 2000, Young Gynecologist Award Asia Oceania tahun 2007, peneliti terbaik FKUI tahun 2009, 2010, dan 2011, dosen berprestasi nasional tahun 2015, dan masih banyak lagi yang saya tak bisa sebutkan satu persatu. Dengan pengalaman beliau dan dedikasinya yang luar biasa di bidang kedokteran reproduksi, mari kita sambut Prof. Budi Wiweko untuk memulai presentasi beliau. Iya. Pada Prof. Budi Wiweko kami persilahkan. Dokter Mentari, ada satu yang penting karena Prof. Budi Wiweko baru saja menerima penghargaan dari Australia yang saya cari-cari, saya nggak punya recordnya, namanya agak susah, something gitu. Saya kira itu perlu disampaikan karena itu baru diterima beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Silakan Prof. Budi Wiweko, sorry. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Chandra, ini beliau guru saya nih sejak saya mahasiswa. Kemudian Prof. Sultana dan Ibu Daru dan teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih karena diundang ini untuk sharing, berbagi pengalaman terkait dengan hal-hal genetik, clinical aspek di dalam infertilitas, teknologi reproduksi maupun pra-implantation genetic testing. Ini saya tahu Prof. Sultana sangat luar biasa mendirikan prodi bersama Prof. Chandra di IRC yang terkait dengan genetical clinician. Baik, saya akan memulai dengan slide yang pertama. Kalau di bidang assisted reproductive technology atau bayi tabung atau teknologi reproduksi berbantu, ya pertama kali yang lahir di dunia bayi tabung adalah Louis Brown. Dia lahir di Inggris pada tanggal 25 Juli 1978. Jadi Louis Brown ini baru berulang tahun yang ke-46. Waktu itu yang membantu teknologi bayi tabung pertama kali ada dua profesor, Dr. Robert Edward, ya ini gambarnya Profesor Robert Edward, beliau adalah veterinary, ya dokter hewan, dan Profesor Patrick Steptoe, beliau obstetrician. Dan keduanya mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2010 ketika teknologinya sudah berusia 40 tahun ya, 42 tahun. Ketika ya tahun 2010 ketika teknologinya berusia sekitar 30 tahun. Dan yang penting, quote yang penting dari Patrick Steptoe adalah ini, it is the end of the beginning, not the beginning of the end. Ketika Patrick Steptoe menyambut lahirnya Louis Brown, beliau sudah menyampaikan ini adalah awal, ini adalah akhir dari sebuah awal perjalanan yang panjang ya, bukan dari awal dari sebuah akhir. Oleh karena itu banyak sekali, karena beliau yakin masih banyak sekali black box yang harus dijawab melalui penelitian-penelitian yang ke depan. Ya ini sekarang usia Louis Brown sudah 46 tahun. Ya waktu itu dunia begitu geger
karena seorang ibu yang mengalami bilateral tubal block, ya, tubal fallopinya tersumbat kiri dan kanan, bisa hamil ya dengan cara fertilisasi in vitro, yaitu pembuahan di luar tubuh, kemudian embrionya ditanam kembali ke dalam rahim. Secara terminologi, assisted reproductive technology atau teknologi reproduksi berbantu meliputi berbagai macam proses atau berbagai macam prosedur. Yang pertama adalah in vitro fertilization atau pembuahan di luar tubuh. Kemudian teknologi menyuntikkan sperma ke dalam sel telur yang dikenal sebagai intracytoplasmic sperm injection. Kemudian teknologi penetasan bantu assisted hatching, ini adalah menipiskan zona pelusida ketika embrio akan kita tanam ke dalam rahim. Kemudian teknologi simpan beku yang saat ini luar biasa, karena dengan teknologi simpan beku kita bisa menyimpan sel telur, menyimpan sperma, menyimpan jaringan ovarium, menyimpan jaringan testis, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ini adalah yang akan dibicarakan pada siang hari ini, ada salah satu yang dibicarakan yaitu teknologi pra-implantation genetic testing, sebuah teknologi untuk melihat bagaimana genetik dari embrio yang akan ditanam, dan terakhir adalah teknologi menanam embrio yang dibekukan ya dengan teknologi cryopreservation, teknologi rapid freezing atau vitrifikasi. Ini gambarnya dengan menggunakan liquid nitrogen, embrio dibekukan pada suhu minus 196 derajat Celcius, dan embrio terlama dibekukan di dunia selama 30 tahun, kemudian dihangatkan dan bisa hamil. Kalau di Yasmin, kami terlama kita membekukan embrio 8 tahun, kemudian kita hangatkan, kita tanam kembali, si ibunya bisa hamil. Ya, sangat penting adalah bagaimana bila kita ingin mendapatkan kehamilan, maka kita harus memilih the best sperm. Harus memilih sperma yang terbaik, harus memilih sel telur yang terbaik, sehingga nanti didapatkan embrio yang terbaik dan ditanam embrio yang terbaik untuk mendatangkan kehamilan. Ya, mohon maaf, saya salah. Ya, untuk mendatangkan sebuah kehamilan. Ini adalah kalau kita lihat, ya, bagaimana teknologi memilih sperma. Ya, di sperma kita mengenal adanya fragmentasi, indeks fragmentasi dari DNA sperma. Karena sperma, materi genetik sperma dibungkus oleh protamin, ya bukan histon. Protamin ini rasionya mudah sekali berubah sehingga dia pecah, kemudian DNA-nya pun terpecah. Ya biasanya ini sangat terkait dengan heat exposure dan lifestyle. Oleh karena itu, kalau exposure laki-laki ini, lifestyle seorang laki-laki sangat fragmentasi DNA sperma, termasuk penggunaan pakaian dalam yang ketat, celana jeans ketat, berendam dalam air hangat, mandi sauna, bersepeda, dan seterusnya. Ya, termasuk menonton televisi 40 jam dalam waktu seminggu, itu meningkatkan fragmentasi DNA sperma. Sel telur, bagaimana kita meyakinkan bahwa sel telur yang kita panen adalah sel telur yang matang, yang bisa dibuahi oleh sperma. Kita melihat adanya tanda-tanda maturasi dari inti karena dilepaskannya first polar body ketika terjadi ovulasi. Kemudian kita melihat kematangan sitoplasma ketika disuntikkan sperma ke dalam sitoplasma, apakah sitoplasmanya fragile, dia pecah, ya itu menandakan sel telur ini bagus atau tidak. Oxygen consumption rate, bahkan kita bisa mengukur berapa banyak sel telur mengkonsumsi oksigen. Yakinkan kita bahwa this is the best embryo, this is the best oocyte yang akan kita tanam ke dalam rahim seorang perempuan. Oleh karena itu, ini perannya klinisi. Kalau clinician seperti saya, tugasnya adalah bagaimana menghadirkan sel telur yang baik dengan teknologi-teknologi stimulasi, memanfaatkan obat-obatan, terutama adalah rekombinan gonadotropin, yang nanti kita akan berbicara secara genetik, secara farmakogenomik, bagaimana rekombinan FSH bisa bekerja dengan baik di reseptornya, sehingga merangsang ovarium untuk memperbanyak sel telur di dalam ovarium, kemudian kita pick up. Ini saya sampaikan tadi, how do we select the best embryo? Kita bisa menilai embrio dari bentuknya, morfologi. Kita bisa menilai embrio dari metabolomic, proteomic, respiration rate. Kita bisa melihat detik demi detik embrio itu membelah.
ya, sehingga meyakinkan kita apakah ini embrio yang terbaik atau tidak. Ya, atau kita memanjangkan embrio kulturnya sampai hari kelima sebelum kita tanam. Dan ini pre-implantation genetic testing dulu disebut sebagai screening dan diagnosis. Ya, sekarang kita bisa menilai pre-implantation genetik, ya genetik embrio, ya apakah jumlahnya, apakah strukturnya, ataukah bahkan sekarang orang bisa menilai monogenic disease dan polygenic disease, ya dengan melakukan biopsi pada embrio sebelum dilakukan penanaman embrio ke dalam rahim. Dan ini adalah tugasnya clinician ketika kita memberikan sel telur yang terbaik ke laboratorium, kemudian oleh ahli embriologis ya dipilih, ditemukan dengan sperma, dikultur selama 5 hari, kemudian dikembalikan kepada klinisi untuk ditanam ke dalam rahim. Dan rahim pun yang disiapkan harus rahim yang baik, sehingga embrio itu akan menempel. Saya kira ini sebuah proses ya, bagaimana teknologi yang membantu kita untuk memilih mana sperma terbaik, mana sel telur terbaik, bagaimana meng-create endometrium yang terbaik, sehingga embrio yang terbaik bisa nempel di dalam rahim yang terbaik. Karena itu benar kata Patrick Steptoe tadi, ya, this is the end of the beginning, not the beginning of the end. 46 tahun, ya bayi tabung, kita lihat bagaimana orang berlomba-lomba sekarang meng-create optimizing biomarker. Ya, bagaimana marker apa yang bisa kita ciptakan untuk menentukan ini adalah embrio terbaik? Marker apa yang bisa kita pakai untuk menentukan ini adalah tanda sel telur yang terbaik? Marker apa yang bisa digunakan untuk menentukan ini adalah endometrium yang paling subur? Apalagi sekarang eranya precision medicine, yang menggunakan bukan 1, 2, 3, atau 10 marker genetik, tetapi ratusan. Untuk menentukan reseptivitas endometrium, ekspresi 238 gen, 238 messenger RNA yang sekarang sudah tersedia commercially available, meyakinkan kita bahwa ini adalah masa yang subur untuk melakukan penanaman embrio. Atau 100 microRNA, misalkan, untuk menentukan ini adalah endometrium yang reseptif. Ya. Demikian pula artificial intelligence, ya robotics, ya yang sangat membantu kita ya untuk mengembangkan teknologi reproduksi berbantu. Bagaimana Indonesia? Setelah Patrick Steptoe dan Robert Edward melahirkan bayi Louis Brown tahun 1978, Indonesia melahirkan bayi tabung pertamanya tahun 1988. Almarhum Profesor Sudraji Sumapraja ya dibantu oleh Presiden Soeharto waktu itu di Rumah Sakit Harapan Kita, yang namanya kliniknya Melati, melahirkan anak tabung Indonesia. Lahirlah bayi tabung pertama. Dan selama 10 tahun ya sudah berkembang. Sejak tahun 2009 lahirlah organisasi bayi tabung Indonesia, dan kita memiliki registry, IVF registry. Sejak didaftar tahun 2009 tercatat 70.000 siklus IVF yang dikerjakan di Indonesia. Sejak tahun 2009 ketika pertama kali kita memiliki patients registry. 41 klinik pada tahun 2020 dan sekarang sudah lebih dari 60 klinik. Dan kita bisa lihat bagaimana performance dari klinik IVF di Indonesia. Yang ini reporting klinik, jumlah totalnya fresh embryo transfer 51.000, frozen embryo 17.000. Artinya yang dilakukan penanaman embrio pada kondisi embrio dibuka ada 17.000, ini menurun sedikit karena COVID. Ya, bagaimana dengan success rate? Kita bisa lihat bahwa untuk success rate di bawah 35 tahun overall, kita bisa lihat 37% angka kehamilan, tetapi semakin bertambah usia tentu semakin menurun. Ketika di atas 42 tahun kehamilan tinggal 6,7% saja, dibandingkan ketika di bawah 35 tahun kehamilan mencapai hampir 37%. Bahkan sekarang bisa sampai 50-61%. Ya, inilah teknologi, 3 hal yang sangat penting. Ya, genomics, reading and writing genomics. Kemudian yang kedua adalah digital medicine, dan yang ketiga adalah AI dan robotics. Ya, teknologi ini ya termasuk yang memperkaya proses-proses dalam bayi tabung untuk 2 tujuannya. Yang pertama meningkatkan success rate,
Yang kedua, menurunkan risiko kehamilan kembar. Karena tujuan kita dalam bayi tabung adalah singleton pregnancy, singleton healthy baby. Jadi tidak lagi zamannya kita menanam 2 embrio, apalagi 3 embrio untuk mendapatkan kehamilan kembar. Dan oleh karena itu diperlukanlah metode-metode untuk memilih ya mana embrio terbaik sehingga ketika kita tanam 1 embrio dapat 1 kehamilan. Hal yang menarik ya dari evidence pada tahun 2002 Pasquella Patricio, dia membuktikan bahwa hanya 5% saja dari sel telur yang kita petik dalam proses bayi tabung itu akan menjadi seorang bayi. Hanya 5%. Oleh karena itu IVF in the age of precision medicine. Sangat penting kita mengembangkan teknologi-teknologi yang presisi tadi untuk menghasilkan sel telur yang terbaik, untuk memilih sel telur yang terbaik, menghasilkan sperma terbaik, memilih sperma terbaik, dan memilih embrio terbaik, menyiapkan endometrium terbaik untuk mendapatkan kehamilan. Karena hanya 5% saja ya betapa tingginya namanya biological inefficiency. Ya oleh karena itu ini tugas kita. Ya precision reproductive medicine ya pilih ya dengan marker-marker genetics ya dan juga marker klinik, genomic dan klinik. Pilih sperma dan sel telur yang terbaik. Di sini akan kita lihat bagaimana untuk menghasilkan sel telur harus dilakukan stimulasi dengan obat-obatan rekombinan gonadotropin ya yang bekerja di reseptornya, dia akan menghasilkan sel telur yang terbaik, kemudian dibuai dengan sperma, menghasilkan embrio terbaik, ditanam pada endometrium yang sangat reseptif. Oleh karena itu, di dalam precision reproductive medicine ini penting sekali. Ya, history, clinical data, genetics, proteomics, ya, yang menentukan ini, ya, termasuk polimorfisme. Bagaimana reseptor FSH, reseptor LH, LHCGR reseptor, androgen reseptor, progesterone reseptor, estrogen reseptor, AMH reseptor, microRNA, sex hormone binding globulin, ya, ini semua sangat penting bila kita berbicara precision reproductive medicine, kita berbicara di aspek genomics ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam dunia IVF. Yang pertama tentu kita semua tahu pharmacogenomics in IVF. Ya, ini adalah new era untuk personalized medicine. Ya, pada IVF kita memanfaatkan teknologi rekombinan gonadotropin. Ya, bagaimana caranya rekombinan FSH itu bisa bekerja dengan baik di reseptornya sehingga kita bisa mendapatkan sel telur yang terbaik. Saya kira ini genetic polymorphism ya. Kalau FSH reseptornya ada polimorfisme di aspargin 6.680 A jadi G, maka ya kalau dia berubah jadi serin dari aspargin jadi serin, maka pasien ini membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan sel telur yang terbaik. Bagaimana dengan LH? Nah, kalau ada polimorfisme di rantai beta LH carrier di varian, maka dia perlu dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan sel telur yang terbaik. Jadi beberapa center kita juga sudah mulai menggunakan marker-marker ini ya untuk menentukan berapa sih dosis yang diperlukan oleh pasien ini agar dapat sel telur yang terbaik. Ada juga pasien yang berisiko untuk hiperstimulasi. Ya, ada pasien kalau dia CC ya dari G jadi C, kalau dia berubah jadi CC, mutant type, maka risiko untuk terjadi hiperstimulasi sangat tinggi. Ya, jumlah telurnya banyak, matang, dan embrionya baik sekali. Pada kondisi seperti ini justru menguntungkan untuk pasien. Jadi pasien tidak membutuhkan obat yang tinggi dosisnya, dia bisa mendapatkan sel telur yang baik, sehingga embrionya bagus dan pasien bisa hamil. Begitu pula dengan AMH, anti-Mullerian hormone. Ya. Kalau ada pengulangan TA, longer TA repeat, ya better COS ini control over insemination. Artinya kalau repeat TA di RS di gen RS31387774 dari AMH, maka pasien akan mendapatkan outcome stimulasi yang baik. Artinya sel telurnya akan bagus sekali.
Masih banyak ya, ini antara lain ini ada lagi seks hormone binding globulin, ini more follicular oocyte ya, HBG, kemudian MTHFR yang sangat penting dalam merubah asam folat, mengaktifkan asam folat. Ya kalau dia CC, ini dosisnya lebih sedikit dengan telur yang lebih banyak ya. Inilah eranya farmakogenomik dan kita terus mencoba membuat model prediksi pasien terhadap respon ovarium. Sehingga kita bisa memberikan dosis obat yang tepat ya untuk mendapatkan sel telur yang terbaik tanpa berisiko untuk terjadinya hiperstimulasi, tanpa berisiko untuk terjadinya kegagalan respon stimulasi. Ini contoh beberapa clinical trial yang sudah selesai, ya, completed di clinicaltrial.gov, ya tadi reseptor polymorphism, ya kemudian kesulitan untuk stimulasi ovarium dan lain-lain. Ini yang baru masih recruiting, kita lihat pharmacogenetic algorithm, ya ini yang paling penting. For individualized control ovarian stimulation, ini masih not yet recruiting, ya masih belum ya pada tahun 2018, ya masih belum dimulai studi, sekarang mungkin sudah mulai karena kita ini merindukan pharmacogenetic algorithm ya untuk stimulasi ovarium sehingga memudahkan kita untuk menentukan dosis, memudahkan kita untuk memperkirakan berapa banyak sel telur yang akan didapat dan bagaimana kualitas sel telur yang akan didapat pasca kita melakukan stimulasi. Tentu kalau kita berbicara stimulasi tidak lepas dari reseptor FSH, ya karena hormon yang diberikan adalah gonadotropin atau follicle stimulating hormone dan reseptor FSH ada di sel-sel granulosa dari ovarium. Dan ini adalah SNP yang paling sering mutasi di 4.680 aspargin dan serin. Ya sehingga kalau ada perubahan maka akan terjadi perubahan respons ya ovarium ya sehingga dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi bila ada perubahan aspargin menjadi serin ya. Saya kira ini seperti saya sampaikan tadi. Kita punya data juga di klinik Yasmin pada tahun 2017 ya, studi yang sudah kita lakukan kurang lebih 7 tahun yang lalu. Bagaimana kita mencoba menilai genetic and clinical predictors of ovarian response in assisted reproductive technology. Kita kelompokkan pasien menjadi dua golongan besar, kelompok yang responnya tidak baik, telurnya sedikit, kelompok yang responnya baik, telurnya banyak. Ya, umurnya tentu yang ini lebih tua ya, tetapi kita lihat FSH-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang good responder, dosisnya pun lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang good responder, telurnya lebih sedikit ya 2 dibandingkan 9 ya. Kita lakukan bagaimana penilaian polimorfisme pada titik 680 aspargin serin. Memang pada saat itu kita tidak mendapatkan ya, belum mendapatkan perbedaan ya dosis pada 3 kelompok alel ya aspargin serin maupun serin total dosisnya sama walaupun outcome-nya berbeda. Ini yang masih menjadi misteri tentu ya. Kalau kita berbicara genetik pasti kita membutuhkan subjek yang besar ya, N yang besar ya untuk dilakukan studi yang sifatnya lebih masif karena ini juga sangat tergantung dari etnik yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga melihat bagaimana respon ya sel-sel granulosa ya terhadap stimulasi ovarium. Ya ini pada pasien-pasien endometriosis ya. Endometriosis adalah pasien kista coklat yang kualitas sel telurnya lebih menjadi jelek ya, distimulasi membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan kita lihat ini adalah reseptor ekspresi reseptor FSH dibandingkan dengan dosis yang diberikan ya. Ini pasien endometriosis, ini kontrol ya. Kita lihat pada pasien endometriosis dia bermana ya. Artinya apa? Artinya reseptor FSH, ekspresi reseptor FSH sangat berhubungan dengan total dosis rekombinan pada pasien atau rekombinan FSH pada pasien-pasien endometriosis. Walaupun weak correlation, artinya apa? Artinya pada pasien-pasien penderita kista coklat, ini adalah pasien yang biasanya datang dengan keluhan nyeri haid atau dysmenorrhea dan pasien sering sulit untuk memiliki keturunan. Kalau kita ingin mendapatkan sel telur yang banyak, maka kita harus menyuntikkan pasien dengan dosis yang tinggi. Karena dosis yang tinggi akan berhubungan dengan peningkatan
ekspresi reseptor FSH di sel-sel granulosa, dan itu akan sangat terkait dengan kualitas oosit yang dihasilkan ovari. Berikutnya juga studi kita yang terbaru pada tahun 2024, kita coba melihat bagaimana sequencing, genomic sequencing dari gen AMH pada pasien-pasien yang sel telurnya sedikit. Jadi saat ini karena perubahan lifestyle dan environment, cukup banyak perempuan-perempuan tidak beruntung yang memiliki telur yang sedikit sehingga untuk hamil sulit sekali. Ya, tetapi sebaliknya ada pasien-pasien yang telurnya sangat banyak, tetapi dia tidak mengalami ovulasi atau dia mengalami gangguan ovulasi. Ini yang disebut sebagai polycystic ovary syndrome. Ya, pada tahun 2024 kita melakukan studi in silico ya untuk melihat apakah gen AMH. Gen AMH itu adalah gen yang berhubungan dengan jumlah sel telur. Ya, apakah gen AMH ini juga berhubungan dengan kejadian PCOS? Karena kalau gennya AMH-nya terlalu tinggi, dia akan menghambat aromatisasi androgen menjadi estron di dalam ovarium sehingga proses folikulogenesis terhenti dan pasien mengalami gangguan ovulasi disebut sebagai PCOS. Nah, ini kita lihat 82 kandidat gene yang secara in silico kita petakan ya dengan database ya, termasuk di dalamnya adalah AMH dan sangat terkait dengan insulin resistant. Ya, jadi pasien-pasien dengan gangguan kerja hormon insulin, nah apakah pasien dia obesity, terutama kalau pasien obes, ya akan terjadi resistensi insulin, produksi insulin berlebihan, insulin akan bekerja di dalam ovarium, meningkatkan androgen, dan terganggulah proses ovulasi, terjadilah PCOS. Jadi studi in silico kita membuktikan ya bahwa resistensi insulin ya terkait berhubungan dengan gangguan ovulasi, dan salah satunya nih kalau kita lihat adalah gen AMH ya yang sangat terkait dengan proses folikulogenesis. Berikutnya juga yang sangat penting di samping farmakogenomik adalah farmakoepigenomik. Ya, bagaimana orang sekarang melakukan studi ya bahwa akibat perubahan lingkungan terjadi perubahan fenotype yang bukan karena perubahan susunan asam basa, tetapi bisa terjadi silencing ya atau peningkatan ekspresi atau silencing dari gen-gen tertentu. Ya, kalau metilasi maka gen akan silence, tetapi kalau demetilasi gen akan overekspresi. Maka kemudian muncullah microRNA. MicroRNA untuk mengatur ekspresi ya, biasanya kalau terjadi overekspresi dari microRNA terjadi penyakit tertentu termasuk gangguan regulasi terjadi pada kasus-kasus kanker. Ya, ini farmakoepigenomik juga sangat penting. Beberapa pada kasus-kasus PCOS maupun endometriosis ya terjadi metilasi dari gen progesteron reseptor beta, misal B misal. Karena pada endometriosis terjadi progesterone resistant, mohon maaf saya ini tidak tampak saya ini slide-nya, terjadi resistensi progesteron sehingga progesteron tidak bisa bekerja dan terjadilah kista coklat atau endometriosis. Itu terjadi karena adanya methylation dari PRB gene, gen-gen progesterone reseptor beta. Ya, ini yang tadi saya katakan ya, data sangat penting, big data sangat penting. Ya, Eric Topol tadi menuliskan, ya memang kalau manusia whole genome sequencing kita ada 3,2 billion pasang basa atau 6,4 miliar basa. Dan kalau lakukan whole genome sequencing, ya paling tidak satu orang ada 4 terabyte, ya, sehingga itu sangat penting. Kita membutuhkan AI ya untuk melakukan analisis. Kita memerlukan kemampuan bioinformatics ya untuk mengukur, untuk melakukan analisis dari gen yang sangat besar dan sangat banyak. Sebagai contoh, ini ada precision medicine di endometrial receptivity. Ya, ada 238 gen, ekspresi gen yang dinilai ya sekarang menggunakan NGS ya. Kemudian kita bisa menentukan apakah pasien berada pada keadaan reseptif, ini subur, pre-reseptif sebelum subur, atau post-reseptif. Ya, ini sangat menentukan kapan kita akan menanam embrio, terutama pada pasien-pasien yang mengalami kegagalan bayi tabung berulang, yakni pre-reseptif, reseptif, atau post-reseptif.
ya. Ini salah satu contoh kita lakukan. Ini adalah microRNA analysis report, ya ini kerjasama kita dengan Taiwan. Ada 100 microRNA yang dinilai ya dari endometrium dan kita bisa tahu apakah pasien berada pada window of implantation atau tidak. Ya ini tidak berhubungan dengan ketebalan endometrium dan ini sangat menarik ya studi ini karena kita bisa membantu bagaimana kapan embrio harus ditanam. Ya berikutnya juga yang sangat penting ya setelah kita berbicara sel telur, kita berbicara endometrium adalah embrio. Tidak selalu embrio yang cantik, yang bagus itu genetiknya normal. Tidak selalu. Jadi ada yang embrionya bagus tetapi genetiknya tidak normal. Inilah yang mengakibatkan terjadinya kegagalan kehamilan. Ya, ini terjadilah blighted ovum, terjadilah miscarriage. Itu karena embrio yang tidak normal. Dan kalau kita lihat embrio memegang peranan penting yang 78% adalah faktor sel telur. Ini yang nanti akan menentukan kegagalan dari proses bayi tabung. Di samping itu juga ada uterus dan juga embrio tentu ya. Dan yang sangat menarik, ketika perempuan di usianya di atas 38 tahun, maka kemungkinan terjadinya kelainan kromosom semakin tinggi. Di atas 75%. Oleh karena itu tidak heran kalau perempuan di atas 38 tahun, angka miscarriage-nya tinggi. Ya, kegagalan kehamilan pada bayi tabung itu bisa karena dua hal ya. Yang pertama adalah non-implanted good embryo, embrio yang normal dia nggak nempel. Kenapa? Karena endometriumnya jelek, tidak reseptif. Makanya tadi ada penilaian dengan microRNA atau menggunakan DNA ya. Namanya endometrial receptivity array atau microRNA receptivity array. Atau the implantation of the wrong embryo, embrio yang tidak normal dia nempel. Kenapa nempel? Karena endometriumnya terlalu reseptif. Nah, itulah terjadilah yang namanya blighted ovum atau miscarriage. Ini kita bisa lihat angka abnormalitas kromosom sangat tinggi pada pasien-pasien di atas 38 tahun. Ini studinya Santiago Mune ini juga luar biasa pada hampir 30.000 embrio. Ya kita bisa lihat ketika usia di atas 42 tahun, hanya 13% saja embrio yang euploid. Jadi betapa sulitnya perempuan kalau di atas 40 tahun peluang untuk hamilnya paling tinggal 13%. Ya kan? Ya 13% embrio yang normal euploid blastosis. Ya. Karena kita bisa lihat satu sel telur untuk menjadi embrio yang euploid pada usia di atas 42 tahun itu kemungkinannya hanya 5% saja. Dibandingkan di bawah 35 tahun kemungkinan bisa sampai 20-25%. Jadi kalau di bawah 35 tahun dia hanya butuh 4 telur, kalau di atas 42 tahun dia butuh 20 telur untuk mendapatkan euploid supaya perempuan ini bisa hamil. Ini kita lihat ini adalah blastosis euploid ya. Ya bawah 35 tahun makanya kehamilan bisa sampai 60%. Terus turun. Kenapa? Karena kromosomal abnormalitasnya meningkat. Oleh karena itu kita perlu bagaimana memilih embrio dengan kromosom yang normal. Sperma, lihat bagaimana efek sperma ya. Sperm aneuploid jumlahnya kita lihat. Ketika di bawah 1 juta per cc, 31% sperm aneuploid testingnya abnormal. Kalau di atas 15 juta per cc hanya 11% kemungkinan dia abnormal. Jadi hati-hati. Yang sangat sedikit. Jadi kemungkinan kelainan kromosomnya sangat tinggi dan itu menyebabkan embrio tidak normal sehingga terjadilah kegagalan kehamilan. Kegagalan kehamilan, pada kegagalan kehamilan karena IVF ya, bisa dilihat kelainan kromosom 62% dibandingkan dengan hamil alami kelainan kromosom hanya 40%. Jadi memang di IVF pada pasien infertility dan teknologi ya ada risiko untuk meningkatkan abnormalitas kromosom. Apalagi kalau spermanya di bawah 5 juta 72,7% ya kromosomnya abnormal. Ini menandakan hati-hati pada proses IVF ya kelainan kromosom bisa sangat-sangat tinggi. Dan ini adalah kita bisa lihat ini adalah bagaimana perkembangan metode-metode pemeriksaan genetik pada IVF ya. Dulu orang melakukan FISH
Ya, bahkan sekarang orang sudah melakukan dengan NGS ya. Sebelumnya pakai array CGH, sekarang orang SNP array ya. Melakukan bisa dengan SNP yang pendek, bahkan sekarang orang melakukan PGTM monogenic disease dan PGTP polygenic disease. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan PGT, maka kita harus melakukan counseling, kemudian biopsi sel embrio, kemudian dilakukan sequencing, baru kemudian ditanam. Jadi embrionya otomatis dibekukan. Tokoh atau pionir dari preimplantation genetic testing adalah seorang saintis dari Rusia, namanya Yuri Verlinsky. Ya, beliau pertama kali dulu melakukan polar body biopsy. Kelemahannya polar body biopsy ini hanya berisi materi genetik ibu maternal. Tidak ada materi genetik dari paternal yang untuk polar body biopsy. Kemudian berkembang lagi yang dilakukan biopsi adalah embrio di hari ketiga, 1 atau 2 blastomer. Berkembang lagi blastosis, embrio hari kelima, ini paling banyak selnya, jadi sedikit aman. Yang dibiopsi adalah trophectoderm. Ini trophectoderm, ini inner cell mass. Jadi trophectoderm ini akan menjadi plasenta, dan kalau dibiopsi, concordant rates dengan inner cell mass akan menjadi embrio sekitar 90%. Ini yang lebih tidak invasif, blastosol fluid, ya, dan juga span culture media, karena ada cell free DNA di dalam medium kultur embrio. Ini semakin tidak invasif, dan sehingga memudahkan kita untuk menentukan yang mana embrio yang akan kita tanam. Ini salah satu yang kita lakukan membandingkan trophectoderm biopsi dengan span culture media, ya, blastosis, ya, cell free DNA hasilnya sama. Ini adalah non invasive PGTA yang memudahkan pasien, memudahkan kita menurunkan biaya ya untuk melakukan preimplantation genetic testing. Ya, ini langkah-langkahnya ya, kita bisa lihat nih gambarnya di sini bagaimana perkembangan PGT sejak tahun 1995 sampai sekarang 2020-2024. Memang banyak negara yang masih melarang dilakukan PGT. Alasannya adalah untuk menghindari embrio yang terbuang. Karena kalau embrio hasilnya mozaik atau hasilnya aneuploid itu pasti dibuang. Dan biasanya banyak negara, terutama negara Katolik, tidak mengizinkan embrio untuk dibuang. Sehingga aturan-aturan PGT itu sangat bervariasi di setiap negara. Singapura sampai detik ini masih melarang ya untuk dilakukan PGTA. Jadi mereka mengirimkan ke Indonesia kalau ingin melakukan PGTA pada embrio. Ini PGT, ada M, monogenic disease, ada SR, structural rearrangement, ada E, aneuploidy. Sama dilakukan biopsi, ya, biopsinya biasanya beberapa sel pada, hanya memang kelebihan sekarang PGTM, ya, orang sudah melakukan editing, gene editing, yang untuk mengoreksi kalau ditemukan kelainan-kelainan genetik pada PGTM. Tapi kalau sekali kita melakukan PGT, pasti embrionya dibekukan. Karena kita melakukan biopsi embrio pada hari kelima, blastosis, dan menunggu perlu waktu 1-2 minggu, sehingga otomatis embrio dibekukan, baru kemudian setelah ada hasil PGTA, ditowing, dihangatkan, dan ditanam kembali. Jadi sebuah lab yang ingin melakukan PGT harus memiliki kemampuan freezing yang baik. Karena tanpa kemampuan freezing yang baik, tidak mungkin dia melakukan preimplantation genetic testing. Gambar ini menarik yang menggambarkan skema bagaimana trophectoderm dilakukan biopsi. Ya, ini adalah euploid cell. Ya, ini trophectoderm memang ada masalah. Ya, kalau yang dibiopsi adalah di sini hasilnya euploid. Ya, tapi kalau yang dibiopsi di sini mungkin hasilnya mozaik karena ada sel yang nggak normal. Kalau biopsinya di sini mungkin hasilnya aneuploid. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati betul ya ketika keluar hasil PGT. Inilah pentingnya konselor. Kita keluar hasil PGT, kalau euploid nggak ada masalah. Tapi ketika aneuploid, ketika mozaik apalagi, ya hati-hati. Kalau aneuploid misalkan 16 monosomi 16, apa yang akan terjadi kalau monosomi 16? Ya. Apa yang akan terjadi kalau mozaik? Mozaik ada yang level tinggi, intermediate, ada yang rendah. Ya. Embrio itu melakukan self correction. Beberapa studi melakukan PGT berulang kali dari first polar body biopsi, kemudian blastomer biopsi D3, kemudian blastosis biopsi, dan di NIPT lagi, jadi serial nih.
karena ada mekanisme dari self correction sesungguhnya ya pada kasus-kasus embrio yang sifatnya aneuploid. Ya. Bagaimana data evidence ya kalau systematic review yang membuktikan bahwa dengan PGTA itu akan meningkatkan ya ini dari 6 RCT dan 10 cohort study, saya agak cepat, ya akan meningkatkan favoring outcome live birth dan ongoing pregnancy. Ya, dengan PGT dia meningkatkan implantation rate. Artinya kalau 1 ditanam jadi 1, 2 ditanam jadi 2, 3 ditanam jadi 3, yaitu implantation rate namanya. Dan menurunkan risiko miscarriage rate per clinical pregnancy. Jadi sangat penting bagaimana kita memilih embrio menggunakan PGTA. Ya, dan terutama pada pasien-pasien di atas 35 tahun. Ya, kita lihat di atas 35 tahun di PGTA ya sangat tinggi. Ya, ongoing pregnancy kalau PGTA sampai 50,8%, kalau tidak tanpa PGTA 37%. Jadi sangat bermakna pada kasus-kasus high risk tadi yang saya katakan di atas 37 tahun itu angka abnormal kromosom sangat-sangat tinggi. Bagaimana dengan adverse outcome ya, obstetric outcome maupun neonatal outcome? Ya, kita bisa lihat di sini bahwa neonatal outcome ya pada kasus-kasus blastosis yang di PGT tidak berbeda bermakna ya, birth weight-nya nggak beda, small for gestational age nggak beda, makrosomi, asphyxia, birth defect nggak berbeda. Yang agak berbeda sedikit adalah di kehamilan ya. Ini bisa juga karena kasus infertilitasnya ya, kasus pasien-pasien PGT lebih tinggi kejadian preeklamsia dan gestational diabetes ya. Bagaimana dengan cost effectiveness? Ya, ini juga dihitung. Ya, dengan cost effectiveness ya dihitung cost effectiveness analysis ya. Jelas bahwa pasien yang ini favoring PGTA, apakah dia 1 blastosis, 2 blastosis atau 4 blastosis ya, terutama pada usia di atas 37 tahun. Ya, maka time to pregnancy-nya lebih pendek karena kita memilih embrio yang normal, kromosomnya ditanam dia hamil. Kalau harganya lebih murah, lebih turun lagi deh. 35 tahun dia sangat cost efektif. Ya ini ya bagaimana cost effectiveness analysis kita lihat ya pada pasien-pasien yang dilakukan PGT. Berikutnya ini juga studi kita baru publish 2023, kita melihat cell-free DNA release di span culture media. Saya kira ini salah satu penelitian di dunia termasuk pioneer yang membuktikan bahwa di dalam span culture media itu ada cell-free DNA. Ya ini, ya jadi dari blastosis dia melakukan autofagi, ya sehingga sel-sel yang apoptosis dilepas. Yang kita buktikan dengan membuat model embrio, ya kita dapatkan bahwa cell-free DNA di span culture media ada. Dan itu akan terus bertambah, menandakan bahwa embrio melakukan self-correction. Self-correction. Jadi memang harus berhati-hati. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan dari cell-free DNA, jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan biopsi di trofectoderm. Ya, karena tadi ya, karena di cell-free DNA itu yang ada di span culture media, itu benar-benar sel-sel yang mengalami apoptosis yang dilepaskan oleh embrio. Sehingga itu lebih yakin, kita lebih tidak invasif, lebih murah, tidak memerlukan laser untuk melakukan biopsi embrio, dan bisa dianalisis dengan lebih sensitif dan lebih spesifik dibandingkan dengan PGTA yang melakukan trofectoderm biopsi. Dan ini kita lihat bahwa time to pregnancy, ya pasien dengan di atas 35 tahun, dia PGT ya akan menurunkan aneuploidy rate dan shorten time to pregnancy. Pada pasien di atas 35 tahun, elective single embryo transfer, ya ditambah dengan PGT akan menurunkan multiple pregnancy dan meningkatkan success rate. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sangat penting time to pregnancy ya pada pasien-pasien yang ikut program bayi tabung. Dan ini saya selalu senang bahwa seorang embriologis yang bekerja di laboratorium, kalau nanti Anda akan bekerja di lab, maka ladies hands, lion's heart ya. Zero mistake, tidak boleh ada kesalahan ketika melakukan manipulasi sel telur, manipulasi sperma, manipulasi embrio yang besar hanya 0,1 mm. Ya, bagaimana ya tidak boleh salah, tidak boleh jatuh, ya tidak boleh hilang, karena ini sangat-sangat berharga. Oleh karena itu embrio, the quality of assurance di laboratorium IVF itu sangat-sangat tinggi ya.
ya terbaik karena tidak boleh ada kesalahan. Embrio itu mencium 1000 kali lebih tajam dari manusia sehingga tidak boleh ada VOC, volatile organic compound, di dalam lab IVF. Tidak boleh menggunakan minyak wangi, menggunakan bedak, pakai lipstick. Jadi embriologis perempuan itu paling jelek ketika dia masuk lab. Dia tidak boleh dandan, bahkan mungkin nggak boleh mandi karena nggak boleh bau-bauan. Ya, ini sangat penting bahwa PGT eliminating transfer undeployed embryos, shorten time of the conception, safe dan cost effective ya. Sehingga sekarang ya jelas bahwa PGT ini improvement implantation rate ya, dia juga significant. Ini penting algoritma ya, memang juga kita perlu bangun ya, pasien-pasien mana yang harus dalam PGT. Ya, kemudian teknik yang terbaru yang cost effective yang tadi saya sampaikan, spine culture media, dan juga precision medicine tadi saya sampaikan sangat penting. Bagaimana genetik, proteomic dan metabolomic juga sangat penting untuk menjawab unanswered black box di dalam konteks reproductive medicine. Dan kembali terakhir saya kira ini kata-kata Patrick Steptoe, it is the end of the beginning, not the beginning of the end. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas presentasi yang sangat inspiratif dan informatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Budi, terima kasih banyak, luar biasa kuliahnya siang ini. Sangat-sangat valuable. Ya, baik. Satu pertanyaan, Prof. Dari yang tadi Prof sampaikan, kalau saya tidak salah interpretasi ya, Prof, itu mostly dari pihak perempuan gitu ya, Prof ya. Pihak perempuan. Nah, bagaimana dari pihak laki-laki, Prof, untuk successful IVF ini? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih ya Bu Erlin ya. Ya, terima kasih. Memang tadi saya sedikit sekali saya mengulas faktor sperma karena memang hari ini kita fokus ke genetik perempuan dan embrio. Tetapi at least sperma itu berperan 15% nih tadi kalau dari gambar terhadap success rate sebuah program fertilisasi in vitro. Dan kalau kita lihat di data kita, satu pasangan yang ikut program bayi tabung 35% indikasinya karena male factor, karena faktor sperma. Jadi besar. Jadi paradigma baru juga kita selalu lakukan first time do the sperm test. Jadi pertama kali dicek sperma dulu. Nah, metode-metode apa dalam melakukan pemeriksaan sperma untuk memilih sperma terbaik? Nah, ini yang paling penting pertanyaannya. Memang perkembangan di dalam bidang andrologi atau sperma mungkin sama-sama pesat, tetapi applicability-nya yang bidang perempuan dan embrio lebih banyak dibandingkan dengan sperma. Ya, orang salah satu tadi saya sampaikan dia menggunakan halotest ya, sperm chromatin dispersion test SCSD untuk melakukan pemeriksaan DNA fermentation. Orang menggunakan juga flow cytometry ya, untuk getting mana embrio, mana sperma yang terbaik. Itu juga bisa ya. Kemudian orang melakukan pemilihan sperma dengan dibesarkan 6.000 kali, namanya intra cytoplasmic morphologically normal sperm injection ya, IMSI, seperti itu. Orang melakukan pewarnaan dan seterusnya lah ya, getting electrophoresis dengan untuk memilih mana sperma-sperma yang terbaik. Nah, itu memang perkembangan terbaru untuk memilih sperma yang terbaik. Ya, ada orang punya pengembangan alat ya untuk memilih. Jadi kalau sperma yang bagus dia belok kanan ya, kalau yang jelek dia ke kiri misalkan ya, gettingnya seperti itu. Tetapi memang masih banyak hal-hal yang
alatnya masih belum FDA approve, jadi penggunaan operasional di lapangan lebih sedikit tampaknya dibandingkan dengan female. Tetapi penelitian eksperimental juga sudah sama banyaknya. Begitu kira-kira, Bu Erlin. Kalau dari sisi genetik bagaimana, Prof? Apakah ada Ya, ya. Dari sisi genetik, ya ini memang kelemahannya, karena kan sperma itu orang banyak melakukan sperm aneuploidy testing ya. Memang sama seperti sel telur juga ya. Kebanyakan kita melakukan pemeriksaan genetik itu ketika dia sudah menjadi embrio. Ya, dibandingkan pada saat dia gamet, apakah pada sel telurnya ataukah pada spermanya. Ya, memang ada sperm aneuploidy testing, tetapi kita belum ya banyak menggunakan itu di lapangan ya. Baru kita melakukan fragmentasi DNA spermanya saja. Karena dengan tingginya fragmentasi DNA sperma itu ditengarai akan meningkatkan kejadian aneuploidy. Itu ya. Jadi kita memilih sperma yang DNA fragmentasinya paling rendah. Ya, macam-macam banyak, ada pakai hyaluronic binding assay, pakai PIXI dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain lebih terbatas begitu, Bu Erlin. Baik, satu lagi boleh, Prof? Ya, boleh, silakan. Baik, di salah satu slide Prof tadi ada konsentrasi sperma gitu ya. Ya. Paling jelek itu jika jumlahnya kurang 1 juta per cc gitu ya, Prof. Ya, betul. Ya, sampai dengan berapa tadi saya lupa jumlahnya. Nah, itu Ya. dipengaruhi oleh apa ya, Prof? Apakah usia atau lifestyle atau bagaimana? Pernah ada penelitiannya, Prof? Ya, oke, baik, makasih. Nah, ini menarik. Ini saya kira tadi nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi sperma itu, produksi sperma atau spermatogenesis sangat dipengaruhi oleh gen AZF yang ada di kromosom Y. Ya, lengan panjang ya kromosom Y. Kromosom Y. Dia ada AZF, ada region A, B dan C. Jadi kalau ada delesi di micro deletion di AZF, gen AZF itu terbukti akan mengganggu produksi sperma. Ya. Jadi delesi, dan kita sudah punya petanya tuh. Kalau delesi region micro deletion AZF A, B itu masih ada sperma, tapi A dan B biasanya itu Sertoli cell syndrome, only syndrome ya, hampir nggak ada sperma itu di testis. Tapi kalau C itu masih ada sperma. Jadi micro deletion itu sangat menentukan produksi sperma juga. Itu sebagian besar itu secara genetik, dan 90% terutama kasus-kasus spermatogenesis memang non-obstructed azoospermia itu karena microdeletion, Y microdeletion. Dan sialnya Y microdeletion ini inherited gitu, diturunkan kepada offspringnya. Jadi kalau di luar itu pada kasus male factor kita routinely cek adakah microdeletion. Karena untuk konseling ibu, kalau nanti ibu hamil, ya kalau anaknya laki-laki karena bapak ada Y microdeletion, maka kemungkinan anak ibu yang laki-laki itu juga akan mengalami male factor infertility karena dia memiliki Y microdeletion. Nah, itu kira-kira pentingnya konseling genetik. Jadi itu Bu Erlin. Mohon maaf, satu lagi, Prof. Apakah bisa diterapi, Prof, jika penyebabnya adalah genetik? Ya. So far sampai saat ini belum ada ya. Kita biasanya kalau dapat microdeletion A dan B itu waduh ya cukup berat ya, kita belum dapat. Memang sekarang orang terapinya ke regenerative medicine ya, orang mencoba pakai stem cell yang membuat sperm, membuat gamet ya, pakai IPS ya, induced pluripotent stem, membuat gamet, membuat satu sperma begitu ya. Tapi ya belum ada sampai detik ini sih, belum ada treatmentnya begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Silahkan Prof Sultana, raise hand. Prof Sultana, silakan Prof. Masih mute mungkin. Masih mute, Prof. Ya. Apa? Prof Sultana, raise hand. Ada yang ingin disampaikan, Prof? Iya, sudah. Sudah saya
buka kok mute-nya? Sudah terdengar, Prof. Ya, ya makanya saya mau melanjutkan pembicaraan ya. Prof Budi ada 2 pertanyaan yang saya ingin Ya, tanyakan. Prof. Yang pertama masalah epigenetik, tampaknya tadi Ya, belum disinggung. ya, Saya ada pengalaman saya membantu di Rumah Sakit Logorejo untuk bayi tabung juga ya Prof. ya, Ada 2 kasus yang buat saya masih saya ingat-ingat terus. Yang satu bayi tabung lahir dari usia ibu 40 tahun. Kemudian bayinya itu multiple malformasi. Dan setelah saya periksa kromosomnya, di kromosom satunya ada derivasi. Jadi satu kromosom satunya panjang ya. Cuma kita nggak tahu sumber di mana karena kita nggak melakukan FIS ya. Cuma ibu dan bapaknya saya periksa ternyata normal. Itu yang pertama. ya, Yang kedua, saya temukan dengan Beckwith-Wiedemann ya, syndrome. ya, Nah, padahal Beckwith-Wiedemann syndrome kan biasanya uniparental disomy ya. Nah, apakah ini dan tidak inherited biasanya? Apakah ini juga ada kaitannya dengan masalah epigenetik ya atau pengaruh-pengaruh dalam tindakan kita di dalam bayi tabung? Itu pertanyaan pertama, Prof. Pertanyaan kedua, masalah MTHFR saya tuh sangat tertarik sekali dengan MTHFR ya ya, kok tampaknya dipakai untuk segala macam penyakit ya dari mulai kardiologi sampai ke obgyn ya. ya, Nah, tadi Prof menjelaskan tentang polimorfisme yang di kromosom 1P ya, berarti yang ya, T699C ya itu ya. ya, Nah, ya. itu Prof kaitannya dengan masalah infertilitas atau masalah yang lain, Prof, untuk hormonnya itu karena kaitannya kan dengan metabolisme folat dan homocysteine, Prof ya. Ya, itu saja Ya, Prof ya, pertanyaan saya. Terima ya, kasih. ya. Baik, terima kasih Prof. Sultana nih. Aduh, ini pakarnya nih. Baik, Prof. Jadi memang pasien bayi-bayi ya, bayi-bayi yang lahir dengan teknologi ICSI, ya makanya kita sekarang itu overuse ICSI sudah dikritisize, dikritisize, ya sudah dikritisi bahwa ICSI intrasitoplasmic sperm injection itu ditengarai ya meningkatkan kejadian-kejadian epigenetics ya yang disebutkan oleh Prof. Sultana tadi, Prader-Willi syndrome, Beckwith-Engelmann syndrome, ya karena ICSI itu kan kita memotong fertilisasi normal ya. Kalau fertilisasi normal kan sperma melakukan aktivasi ya, kemudian dia kapitasi aktivasi di sel-sel kumulus ya, teraktivasi ada hyaluronidase dan seterusnya ya. Kemudian dia baru masuk ke dalam. Kalau ICSI itu kan dia tidak mengalami aktivasi normal spermanya. Disuntikkan ke dalam ya, dipotong ekornya, suntikkan ke dalam sehingga aktivasinya ada apa ya, hilangnya part of aktivasi sperma seperti yang terjadi in vivo. Nah, ini mengakibatkan kejadian-kejadian epigenetik yang orang melihat ya. Tadi yang disebut oleh Prof. Sultana tadi, Prader-Willi dan Beckwith-Engelmann syndrome. Sehingga makanya sekarang sebisa mungkin kalau spermanya normal jumlahnya, motilitasnya normal, morfologinya normal, biarkanlah natural fertilization yang terjadi. Karena itu pasti sperma yang terbaik masuk. Gitu ya. Kalau ICSI kita kan memilih juga pasti tidak sebaik pilihan Tuhan lah. Begitu. Kemudian yang kedua ya metil tetrahydrofolate reductase ya, ini pada kasus-kasus kita sangat concern betul ya, memang aktif folate ya, itu ketika tetrahydrofolate reductase, metil tetrahydrofolate reductase ini mengubah ya folate menjadi aktif folate. Dan sebenarnya kejadian polimorfisme di Indonesia sangat-sangat rendah, sehingga suplementasi kita sebenarnya 0,4 mg itu sudah sangat cukup ya bagi seorang perempuan untuk hamil. Tapi kalau terjadi permasalahan polimorfisme, tadi Prof sudah sampaikan, ada masalah homocysteine, tinggi homocysteine, biasanya ini terjadi pada kasus-kasus trombofilia ya, trombofilia yang mengakibatkan gangguan dari kesuburan ya, fertility, termasuk diantaranya adalah polycystic ovary syndrome ya, dia juga pasien-pasiennya
mengalami gangguan, ya, ada hiperhomocysteine, sehingga nantinya gangguannya pada masalah implantasi. Ya, kalau berbicara invasi trofoblast ke dalam sel-sel isi-2, maka ini thrombophilic patients, ini akhirnya menjadi masalah. Nah, itu kira-kira seperti itu, Prof. Permasalahannya pada kasus-kasus infertility. Demikian, Prof. Ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Silahkan kepada Dr. Boy yang raise hand, boleh bertanya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Antari. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat Prof. Ada satu pertanyaan Prof. Tadi di slide Prof kan ada mengenai konseling untuk melakukan PGTA Prof. Nah, Ya. ini ada pasien yang kontrol minggu lalu. Pasien ini dilakukan PGTA pada 2 embrio. Kemudian Ya. dikatakan satu haploid, satu aneuploid. Nah, yang ditanam adalah embrio yang haploid. Ya. Namun berikutnya perkembangan selanjutnya ternyata kehamilan tidak berkembang baik, Prof. Artinya kemudian terjadi ya blighted ovum, artinya tidak bagus, dan kemudian pasien itu second opinion datang ke saya. Ya. Dok, ini kenapa dok sudah dilakukan ini? Katanya embrionya kromosomnya bagus, tapi kalau ternyata tidak berkembang, tidak ini. Nah, ini sebenarnya pada saat kita konseling PGTA itu poin-poin apa yang harus disampaikan, Prof? Artinya kan bisa aja jadi kayak positif palsu atau negatif palsu dari PGTA itu, Prof. Karena biayanya kan juga lumayan, Prof. Mungkin pencerahannya, Prof. Ya, terima kasih Dr. Boy. Saya kira ini makanya Prof. Sultana membuat sekolahan ini genetik clinician ya. Ini sangat penting memang melakukan konseling. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi metodologi ya. Kalau kita melakukan PGTA dengan trofectoderm biopsi, tadi saya sampaikan gambarnya. Bagaimana trofectoderm itu dia hanya sebagai surrogate endpoint dari inner cell mass. Karena kan embrionya di dalamnya sebenarnya. Jadi ada 90% dia merepresentasikan ICM. Tergantung posisi kita biopsi. Kalau dia sel-sel yang normal, karena kan sel-sel bisa euploid. Dia sel-sel bisa euploid, aneuploid. Kalau kita biopsi pada saat bagian yang aneuploid, ya maka hasilnya aneuploid. Kalau kita biopsi di sel yang euploid, hasilnya euploid. Padahal dia sesungguhnya ada aneuploid atau dia mozaik misal. Ini kelemahan dari trofectoderm biopsi. Trofectoderm biopsi ini kelemahan dari trofectoderm biopsi yang kadang-kadang makanya disebutkan itu positif predictive value-nya 90%, tidak 100%. Dan ini penting sekali kita melakukan konseling. Even ketika kita tanam yang euploid gitu ya, kita tanam yang euploid itu ya masih bisa lah ada kemungkinan kita biopsi di tempat yang euploid, tapi tempatnya ada yang aneuploid. Itu penting itu. Itu yang pertama. Jadi konseling kita mesti menjelaskan prediksi ketepatan, presisi dan akurasi dari PGTA sendiri. Ya. Kemudian yang kedua juga penting pada saat kita melakukan konseling bahwa kehamilan itu ada 2 faktor yang sangat penting. Selain faktor embrio, ada faktor endometrium. Jadi bisa aja dia walaupun dia euploid tapi dia tidak hamil karena endometriumnya nggak bagus ya. Tapi kalau dia euploid karena walaupun hasil euploid tapi dia blighted ovum, tadi kemungkinan kita biopsi pada tempat yang euploid padahal dia sebenarnya mozaik gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga hasilnya. Jadi hasil biopsi itu bisa euploid, bisa mozaik, bisa aneuploid. Biasanya kita akan melakukan scoring. Ya, studi kita membuktikan even pada embrio yang triploid, ya kita culture, yang tadi saya tidak menyampaikan, kita culture sampai blastosis, 30% kita mendapatkan euploid. 30%. Ya, gitu ya. Jadi ini memang inilah kontroversial isunya dari PGTA ini. Jadi kalau udah nggak ada embrio yang sama sekali yang normal, kadang-kadang kita ada yang mozaik level rendah kita tanam. Ada yang 3PN, tapi dia blastosis, ini kita tanam. Tapi dengan segala konsekuensi di konseling tadi, ya penting sekali itu konseling. Kemudian bagaimana hasilnya kalau dia ada tadi monosomi 16, monosomi 17, monosomi 11 dan seterusnya. Ya ini penting banget ya. Jadi tidak mudah memang kadang-kadang saya sendiri kalau ditanya pasien udah sampai itu, saya pusing juga.
Gitu ya. Biasanya kemudian ada saya konsultasi sama muridnya Prof. Sultana itu ya. Ini gimana nih kamu baca deh, kamu yang jelasin gitu ya. Memang di kita nggak ada sekolahannya, ini baru lagi dibuat sama Prof. Sultana nih sekolahannya. Itu sangat penting jadi sebuah klinik. eh, klinik IVF dengan bisa menjelaskan. Ya, sinyal putus, Prof. Ya, Ya, jelas ya, ya, saudara Prof. saya jelas ya. Saya Ya, kira itu. terdengar sekarang, Prof. Ya, Prof, satu Hmm. lagi pertanyaan boleh, Prof? Oke, Ya, boleh satu lagi boleh. pertanyaan, Prof. Ya, mengenai tadi, Prof, yang non-invasif Ya, PGDA, silakan. Prof. Kalau mengenai non-invasif PGDA itu apakah di Ya. kita atau sudah bisa dikerjakan, Prof? Sudah, ya. Kita sudah mengerjakan itu, ya, cell-free DNA dari spine culture media. Hanya memang kita masih terus dua-duanya sebagai gold standar dalam biopsi ya. Sampai nanti kita yakin betul bahwa cell-free DNA di spine culture media ini bisa menjadi sebuah baku emas ya, menggantikan trofekton dalam biopsi. Ya, saat tahapan itu mudah-mudahan tidak lama lagi itu bisa menggantikan trofekton dalam biopsi. Tapi saya percaya itu yang dia lebih baik ya, karena embrio semua melakukan self correction dibuangnya ke dalam spine culture media ya. Begitu, Dr. Boy. Ditambah nanti Ya, ada marker-marker lain ya, kita bisa cek microRNA dan sebagainya. yes. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih sama-sama, Dr. Boy. Ada satu pertanyaan dari kolom chat, Prof. Dari Saudara Fitra, dalam Ya. proses IVF masih ada kemungkinan sel telur gagal ditanam di rahim ibu, sehingga harus dipastikan lagi waktu yang tepat atau kesiapan rahim untuk menerima sel Ya. telur yang disebut dengan WOI. Embrio. Prof, apakah screening kesiapan untuk menetapkan WOI ini perlu dilakukan dengan pendekatan molekular? Dan berapa persen presentasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegagalan dari IVF, Prof? Ya. Ya, betul. Tadi saya sampaikan kan bisa saja. Ya, boleh. Ini dari Dr. Khalif Objin. Ya. Jika pasien program IVF sudah melakukan PGTA dan hasilnya aneuploidy, untuk tindakan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki change untuk mendapatkan hasil embrio yang bagus, Prof? Seperti pemberian coenzim Q10, apakah manfaatnya cukup signifikan, Prof? Terima kasih. Ya, tentu kita harus evaluasi ya bagaimana sel telur, bagaimana sel telur sangat kait dengan usia, faktor age, ya sel telurnya pasti bermasalah ya. Aging oocyte salah satunya. Aging oocyte itu akan menurunkan DNA mitokondria. DNA mitokondria sangat rendah. Dan itu nanti kejadian-kejadian aneuploidy sangat tinggi. Yang meningkatkan jumlah DNA mitokondria salah satunya dengan supplementation high dosage of coenzim Q10 100 mg sehari 60 hari. Itu salah satu pengobatan untuk aging oocyte. Yang sisi berikutnya ya sperm. Male factor itu juga penting ya. Memperbaiki kelainan sperm itu lebih sulit dibandingkan oocyte. Dia relatively lebih tidak banyak obat-obatnya, paling kita hanya memberikan high dosage of antioxidants selama 60 hari yang diharapkan akan memperbaiki kualitas sperma. Ya, saya kira itu. Dan juga jangan lupa penyakit penyerta, apakah endometriosis, apakah PCOS, itu juga sangat berpengaruh dengan kualitas oosit. Demikian. Baik, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak kepada Prof. Budi atas presentasi dan jawabannya yang sangat bermanfaat, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka selesai sudah acara kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.